Gimana yang di belakang, ada lagi pertanyaan? Ini mungkin hari ini kita khususkan ke pertanyaan biar lebih terbuka sedikit wawasan kita. Ya, alhamdulillah kita punya waktu 10 menit lagi. Gimana? Cara sembelih ayam yang punya di mana? Ini cara sembelih ini biar tahu. Semua orang boleh menyembelih, ingat itu. Apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah orang belum mandi junub, apakah siapa saja yang jangan kafir. Oke, dah satu. Kemudian syarat yang wajib pada menyembelih adalah yang pertama memotong 2 saluran, yaitu saluran udara dan saluran makanannya. Apa itu bahasa kerennya, bahasa istilahnya apa itu? Pokoknya mareh bahasa Aceh. Taboteknya, tabotek. Jadi saluran nafas dan saluran makanan. Nyentang di pukro tadi. Sik memang 2. Entah kerongkongan sama apa itu bahasa Indonesianya. Udah tahu kan? Karena memang ada saluran lain. Oke. Itu yang wajib dipotong. Kemudian yang wajib satu lagi adalah ingat ini dan bedakan. Yang wajib satu lagi adalah jangan, ini memang tidak terjadi. Jangan kita memotong itu karena selain Allah itu saja. Jadi kalau ada orang potong kambing, potong ayam, tidak niat apa-apa. Dia hanya potong saja. Dia tidak ingat Allah, tidak ingat jin, tidak ingat apa-apa, itu sah. Karena syaratnya jangan motong selain untuk selain Allah. Contoh misalnya, kan ada orang yang dikasih tahu sama dukun, ini carikan ayam hitam semua kita potong. Misalnya disuruh niat, adapun dia potong untuk obat misalnya, itu bukan obat sebenarnya, untuk jin itu nggak boleh makan itu, karena dia potong bukan untuk Allah itu, karena jinnya. Ini contoh. Jadi kalau kita tidak berniat apa-apa sah. Jadi syaratnya cuma 2. Jadi gampang saja memotong ayam ataupun kambing. Cuman untuk banyak pahala, ini ingat, untuk banyak pahala untuk sunnahnya. Yang pertama motong menghadap kiblat. Yang kedua sebelum motong bismillah. Yang ketiga niat motong karena Allah. Yang keempat bersyahadat. Yang kelima bersalawat lagi. Itu untuk kesempurnaan, bukan wajib. Jadi kita kalau nggak tahu arah kiblat lantas potong ayam nggak apa-apa. Jangan nih potong ayam kiblat mana? Ya kan? Kalau putus semua oke, tapi makruh hukumnya nggak bagus. Karena kan yang diwajibkan tadi yang putus adalah saluran nafas dan saluran makanan. Ini putus semua, leher-leher putus. Nggak apa-apa itu. Cuman kurang bagus menyiksa binatang. Oke? Nah, jadi cuma itu saja. Jadi siapa saja boleh motong. Tidak ada syarat apa-apa. Oh ini anak-anak, asal dia keras itu bisa potong itu. Tangannya maksudnya jangan. Jadi ya itu saja yang perlu diperhatikan. Kemudian ini ada orang yang salah mikir juga. Saat kita potong, ini orang-orang kampung dulu yang salah. Saat kita potong, jika lepas pisau, itu boleh ambil lagi lanjutkan. Karena kita nggak sengaja. Jadi orang-orang Aceh dulu, orang tua dulu, kalau lagi potong kambing lepas pisau, itu nggak dimakan lagi, dianggap jadi bangkai. Itu siapa yang bilang itu? Dapat guru dari mana orang tua? Heran kita ini. Jadi bukan seperti itu. Oke. Jadi kalau kita potong itu jatuh pisau ambil lagi lanjutkan. Tapi sebenarnya ada memang contoh kasus yang jatuh pisau tak boleh lagi dimakan. Misalnya pas lagi potong setengah jatuh pisau, baru misalnya terputus kerongkongannya yaitu saluran makanan. Jatuh pisau kan saluran nafasnya belum terpotong. Kemudian kita nggak ambil lagi atau nggak segera kita ambil, bahaya ini misalnya kita asik-asik ngomong aja, ini bahaya ini, biarkan aja dulu misalnya. Jadi karena kita tidak langsung mengambil pisau dan tidak kita lanjutkan pemotongan, lantas hewan itu mati gara-gara itu nggak boleh dimakan itu benar. Tapi kan nggak ada orang saat jatuh pisaunya nggak diambil lagi, pasti kita ambil lagi. Oke. Kemudian kalau ada
hewan tertabrak ataupun binatang lah apa saja, memang kalau dalam mazhab Syafi'i kalau dia hampir mati itu saat dipotong nggak boleh lagi makan. Artinya gini, seandainya kita potong ataupun tidak kita potong, dia tetap akan mati karena tabrakan. Kira-kira ini kalau kita tidak potong dia 2 menit 3 menit pasti mati. Itu dalam mazhab kita Syafi'i, kalau kita potong tetap nggak boleh makan. Tapi kalau dalam mazhab Maliki itu boleh makan. Walaupun 1 menit, misalnya tabrakan parah, hancur misalnya, apanya misalnya dadanya ataupun lehernya, yang pasti kita yakin kalau ini dibiarkan 1 menit mati ini binatang. Datang kita ambil pisau potong, sempat kita potong dia masih hidup-hidup, itu boleh makan dalam mazhab Maliki. Kenapa? Alasannya karena binatang itu mati ataupun dipercepat matinya oleh pisau. Ini alasannya. Alasan Imam Syafi'i nggak boleh makan kenapa? Karena kan dua-dua ulama ini punya alasan. Kalau Imam Syafi'i menyebutkan binatang itu kamu sembelih atau tidak kamu sembelih dia akan mati. Makanya menurut beliau enggak fungsi lagi kamu itu. Tapi dalam hal ini secara dalil lebih kuat Imam Maliki. Jadi menurut Imam Maliki ini saya katakan nggak apa-apa. Saya ini nggak komentar. Saya hanya membawa pendapat ulama. Menurut Imam Maliki, dengan sebab kita potong itu dia jadi cepat mati. Jadi ada fungsi pisau. Jadi hukumnya boleh. Selama kita jumpa binatang belum lagi mati, maka kita sembelih, sempat kita sembelih, itu menurut Imam Maliki boleh makan. Anda terserah. Kalau saya itu enggak komentar. Ya terserah aja. Bahkan pun saya ini memang lihat kalau Gus Baha itu ya seperti itu. Misalnya ayam jago, ayam mahal. Ayam mahal. Dia tabrakan sudah bahasanya kejet-kejet, sudah gini-gini ya kan. Jadi kalau ditanya orang sama Gus Baha, ini Gus ini saya sembelih boleh makan? Oh, ya boleh, makan terus. Enggak apa-apa. Jadi dalilnya apa? Ya mazhab Maliki. Oke? Ya silakan diamalkan. Saat kita potong ayam, bersamaan kita patahkan lehernya supaya cepat dia mati. Bagaimana hukumnya? Haram. Tapi bukan dosa besar karena menyakiti hewan. Sengaja menyakiti hewan haram. Gini maksudnya, ini lagi potong ayam. Saat kita potong langsung lehernya kita patahkan. Coba bayangkan. Memang tujuannya biar cepat mati. Itu haram. Bahkan kan Rasulullah bersabda, tajamkanlah pisaumu supaya hewan itu enak. Artinya enggak kerasa kali sakitnya. Disuruh jaga perasaan hewan jangan sakit kali. Apalagi sengaja. Berarti kan pakai apa itu? Pakai pisau yang tumpul itu makruh itu. Memang enggak dosa, menyiksa. Kalau pakai besi yang tumpul, misalnya gigi ataupun besi yang petak, itu malah haram dan nggak bisa dimakan karena syarat. Oh ya tadi saya lupa. Syarat menyembelih satu lagi adalah pisau yang tajam, besi yang tajam. Boleh apa saja yang penting tajam. Boleh kaca, boleh ini daun apa itu yang tajam itu? Ada daun yang tajam ada kan? Kayak onibo gitu. Lah, wajib munajud kan. Bambu misalnya kan. Tapi kalau gigi nggak boleh. Jadi harus gini saja nggak usah banyak-banyak kali pisau yang tajam ya. Jangan pisau yang macam-macam.